warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan demi kenikmatan. Sesungguhnya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan dengan nikmat itulah Allah berikan kepada kita berbagai macam kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tausiah yaitu yang bertemakan tentang ciri-ciri atau kriteria orang-orang sukses dalam pandangan Islam. Teman-teman sekalian, setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam memaknai kesuksesan. Ada yang beranggapan bahwa sukses itu ketika seseorang itu memiliki popularitas, kedudukan yang tinggi, mempunyai gelar, menjadi konglomerat, atau memiliki harta yang berlimpah. Ada juga yang beranggapan bahwa sukses itu ketika tercapainya sesuatu yang diinginkan. Misalnya saja ada beberapa orang yang beranggapan bahwa orang yang sukses adalah orang yang memiliki kedudukan tinggi di tengah masyarakat seperti sebagai pejabat. Sebagian lagi ada yang berpendapat bahwa orang yang sukses adalah orang yang berharta banyak, memiliki rumah yang mewah, memiliki kendaraan yang banyak, dan lain-lain. Sebagian lagi ada yang berpendapat bahwa orang yang sukses adalah orang yang telah menyelesaikan pendidikan tingginya, seperti S1, S2, S3, dan lainnya. Sebagian lagi ada yang berpendapat bahwa orang yang sukses adalah orang yang berhasil menjadi orang yang besar dan juga terkenal. Dan sebagian lagi juga ada yang berpendapat bahwa orang yang sukses adalah orang yang berhasil mendapatkan apa yang telah dicita-citakannya. Nah, dalam hal ini dapat diketahui bahwasanya terdapat 4 patokan yang menjadikan seseorang itu dapat dikatakan sukses dalam hidupnya. Yakni yang pertama yaitu ada uang atau kekayaan, kemudian ada kekuasaan atau jabatan, kemudian ada popularitas dan juga ada prestasi. Namun, kesuksesan semacam ini merupakan kesuksesan duniawi saja, yang sifatnya itu tidak kekal dan melainkan pemberian sementara dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya. Namun memang orang yang memperoleh semua itu dan memperoleh apa yang dicita-citakan adalah orang yang sukses. Akan tetapi kesuksesan itu adalah kesuksesan sementara yang kemudian akan ditinggalkannya. Adapun kesuksesan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun ulaika humul warithun. Yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Dan barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Maka mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-10. Dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-10 ini menjelaskan mengenai kriteria atau ciri-ciri orang yang sukses. Yaitu yang pertama adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwasannya sholat itu merupakan suatu amalan yang sangat penting. Karena merupakan ibadah yang ditunjukkan secara langsung dengan gerakan dan juga bacaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian khusyuk. Khusyuk itu merupakan suatu perbuatan yang memusatkan perhatian dan juga konsentrasi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Salah satunya yaitu dengan cara memahami apa yang dibaca, kemudian melakukan gerakan sholat secara tumakninah atau berurutan atau teratur, kemudian merasa disaksikan, serta bertemu dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, khusyuk dalam sholat ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting, karena sebenarnya dapat menjadikan solusi permasalahan bagi hidup kita. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara jangan menganggap sholat itu sebagai beban, tetapi anggaplah sholat itu sebagai sebuah kebutuhan, maka niscaya kita tidak akan merasa terbebani. Kemudian yang kedua, yaitu mampu menjauhkan diri dari hal-hal yang sia-sia atau tidak bermanfaat, yaitu bisa berupa perkataan atau perbuatan, serta tidak membuat dirinya yaitu larut dalam hal-hal yang sia-sia. Mungkin banyak waktu yang telah tercuri dari kita untuk hal-hal yang tidak terlalu bermanfaat. Misalnya saja terlalu banyak menonton sinetron, terus kemudian terlalu banyak merumpi atau bergibah. Kemudian untuk yang cewek-cewek terlalu banyak scroll-scroll TikTok atau sosmed-sosmed lainnya. Kemudian bagi cowok itu terlalu banyak main game dan lain sebagainya. Bahkan menjadikan kita lalai terhadap sholat kita dan bahkan kita itu sholat tidak tepat waktu. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu orang-orang yang menunaikan zakat. Nah, zakat bisa diartikan dalam bahasa yaitu tumbuh dan berkembang. Nah, kemudian orang yang berzakat itu jiwanya itu akan suci. Kemudian selain mensucikan jiwa, sifat-sifat jelek yang ada pada diri kita, misalnya sifat rakus, sifat sombong, sikap kikir, sifat dengki, kemudian sikap egois, dan lain sebagainya itu akan terhapuskan dengan melakukan zakat. Kemudian ciri yang keempat yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya supaya tidak melanggar norma-norma agama atau tidak melakukan perbuatan zina terhadap orang yang bukan mahramnya. Nah, karena perbuatan semacam ini adalah perbuatan yang sangat keji dan juga perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ciri yang kelima yaitu menunaikan amanah dan juga tanggung jawab. Karena bahwasanya sesungguhnya orang itu memiliki tugas dan juga tanggung jawabnya masing-masing. Contohnya saja orang tua itu memiliki amanah untuk mendidik anaknya, kemudian memiliki amanah untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Kemudian contoh lainnya yaitu misalkan seorang mahasiswa. Nah, seorang mahasiswa ini juga tentunya memiliki amanah dan juga tanggung jawabnya tersendiri. Misalnya saja seorang mahasiswa itu harus belajar dengan giat supaya nantinya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian ciri yang terakhir yaitu apa? Yaitu orang-orang yang bisa menjaga sholatnya. Nah, maksudnya di sini adalah sholatnya itu bisa tepat waktu, kemudian memahami dan merasakan bacaan serta gerakan yang dilakukan, kemudian merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa taala dan juga berusaha mengenakan pakaian yang terbaik yang kita miliki. Nah, dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-10 ini menjelaskan mengenai kriteria atau ciri-ciri orang yang sukses, yaitu yang pertama adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kemudian yang kedua yaitu orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan juga perkataan yang tidak berguna atau tidak ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang menunaikan zakat, yaitu zakat berupa harta dan juga zakat berupa penyucian diri atau penyucian jiwa. Kemudian yang keempat yaitu orang yang memelihara kemaluannya dari hal-hal yang haram atau tidak melakukan zina. Kemudian yang kelima yaitu orang yang menjaga amanat dan juga menepati janjinya. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang bisa menjaga sholatnya atau sholat dengan tepat waktu. Nah, kita itu memang sejatinya sudah menjadi seorang mukmin. Namun hendaknya yang diinginkan yaitu bukanlah mukmin yang biasa, tetapi mukmin yang beruntung, kemudian mukmin yang bahagia, mukmin yang sukses, mukmin yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sesungguhnya hal ini bisa diraih oleh semua orang dengan tekad dan juga usaha yang sungguh-sungguh. Karena mereka itulah orang yang akan menempati surga Firdaus, di mana surga Firdaus itu adalah surga yang tingkatnya atau levelnya itu paling tinggi. Nah, di dalamnya mereka itu akan merasakan sebuah kenikmatan yang luar biasa dan tidak ada tandingannya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi mukmin yang memiliki kesolehan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga sesama manusia. Maka dari itu, mari kita maksimalkan kesempatan yang masih ada untuk senantiasa berusaha dan juga berlomba-lomba untuk menjadi mukmin yang sukses. Wallahu a'lamu bishawab.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan apa yang telah saya sampaikan tadi dapat memberikan manfaat dan juga kebaikan bagi kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita untuk menuju ke jalan yang benar. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.